Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan. Satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, kami masih akan melanjutkan kisah Kesumat Putra Wilwatikta dan sudah masuk part 20. Oh, kisah dari Mbak Nana Septiana ini semakin hari semakin seru aja ya. Dan part 20 ini makin seru aja pastinya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Dan jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya, lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Entry, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Nggak pakai berlama-lama lagi, udah nggak sabaran pasti teman-teman kan. Langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke tanah Jawa. Takluknya Nageliram di tangan Raden Arya Darmayasa. Kesumat Putra Wilwatikta part 20. Bayu kembali ke tempatnya bertemu dengan Nala dan Nara. Seperti yang diketahuinya semula, tempat itu sepi tak berpenghuni, tidak ada pondok, tidak ada pohon mangga, tidak ada pekarangan yang bersih terawat, hanya padang ilalang luas. Daunnya bergoyang mengikuti kemana arah angin bertiup. Dia kesini bukan untuk bertemu Karta dan keluarganya. Bayu tahu mereka bukanlah manusia, melainkan makhluk gaib yang menyerupai sosok manusia. Namun, firasatnya menuntun Bayu untuk kembali ke tempat itu demi mencari gua yang sudah diberitahukan oleh Karta. Gua yang mungkin bisa memberi petunjuk tentang aura gelap yang menyelimuti keris Nagalirang dan dirinya. Sudah kuduga dirimu akan kembali ke sini. Bayu menoleh, sedikit terperanjat karena mengira dia hanya sendirian di tempat sunyi tersebut. Akan tetapi, Ki Karta kini berada di sampingnya, sama-sama memandang ke arah padang ilalang. Ki Karta, sapa Bayu. Ki Karta tersenyum tanpa membalas pandangan Bayu. Tentu keris itu berulah lagi, hingga Raden bergegas datang kemari. Begitulah. Bahkan kekuatannya jauh lebih mengerikan dibanding terakhir kali aku memegang keris ini, ujar Bayu. Semakin lama dibiarkan, maka akan semakin besar pengaruh keris itu pada diri Raden. Karta mengambil sebuah gelang kayu berwarna hitam dari balik pakaiannya. Diri Raden sendiri sudah dipenuhi oleh dendam, dan keris itu justru akan menambah hitam hati Raden. Aku sudah beberapa kali mencoba membuangnya, tetapi keris Nagalirang ini tetap kembali lagi. Ya, karena memang keris itu memang jodohmu. Hanya saja diri Raden masih belum sanggup mengimbanginya. Karta menyerahkan gelang hitam ke tangan Bayu. Untuk apa ini? Kayu itu akan menjadi penangkal aura buruk dari keris Raden. Tetapi efeknya tidak dapat bertahan lama. Raden harus segera menyepi ke dalam gua di balik bukit Batu Kapur, mencari pencerahan untuk membuka inti sejati dalam diri Raden, ujar Ki Karta. Gelang tersebut diterima oleh Bayu, dipakai di tangan sebelah kiri. Tidak lama kemudian, hawa sedingin es langsung merasuk ke dalam tubuh Bayu, memadamkan semua api yang masih menyala dalam dirinya. Raden terus saja berjalan, melintasi padang ilalang. Tidak perlu khawatir tersesat. Ujung dari padang ilalang ini akan langsung berhadapan-hadapan dengan Bukit Kapur. Di sanalah Raden akan menemukan gua untuk tempat bertapa. Terima kasih Ki, ujar Bayu. Lalu ia tertegun. Lelaki di sampingnya kini telah lenyap, bahkan bayangannya tak lagi terlihat. Bayu mengusap wajah dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia senang karena bertemu dengan Ki Karta yang bersedia memberitahu di mana lokasi gua yang harus dituju oleh Bayu. Akan tetapi, di sisi lain, ia juga tidak mengerti kenapa Ki Karta berbaik hati memberitahu hal tersebut padanya.
Bayu belum pernah memiliki urusan dengan makhluk gaib seperti Kikarta yang dapat datang dan pergi sesuka hatinya. Hanya saja, sejak dia memiliki keris naga lirang, hidupnya memang tak lagi sama. Ada banyak kejadian yang dialaminya, silih berganti tanpa memberi kesempatan pada Bayu untuk bernafas dengan tenang. Semua akan berlomba untuk memberi kesulitan pada Bayu. Dia menggelengkan kepala, lantas melirik di gelang yang dipakainya di tangan kiri. Bayu tidak lagi membuang waktu untuk berpikir terlalu lama. Ia segera berjalan melintasi padang ilalang di depannya. Bayu salah ketika ia mengira jika padang ilalang itu akan mudah dilaluinya. Daun-daun yang tajam menggores kaki dan lengan Bayu yang tidak tertutup oleh pakaian. Bisa saja ia menggunakan ajian peringan tubuh untuk mempercepat gerakannya di sini. Hanya saja Bayu memilih untuk menghemat tenaga karena ia tak tahu apa yang akan dihadapinya di depan nanti. Bayu harus menahan lapar dan dahaga karena padang ilalang yang dilaluinya seakan tak berujung. Bahkan matahari hampir terbenam, tetapi dia belum juga sampai di penghujung padang. Hanya pesan terakhir dari Kikarta yang membuat Bayu bertahan dan yakin bahwa padang ilalang ini akan berakhir di satu tempat. Dia tak membawa perbekalan apapun karena tak mengira jika jarak yang akan ditempuhnya ini ternyata cukup jauh. Akan tetapi, sejak memakan hidangan dari Kikarta, kini Bayu tak lagi mudah kelelahan. Tepat ketika matahari akan terbenam di balik pegunungan, Bayu berhasil tiba di tepi ladang ilalang. Persis di depannya berdiri kokoh tebing berwarna putih karena terbuat dari batu kapur. Mata Bayu mengerjap beberapa kali. Dia harus beradaptasi dengan remang malam sebelum melihat celah tersembunyi di ceruk tebing. Ia segera membuat obor dengan bahan yang ada di sekitarnya, dan berbekal obor itu pula lah Bayu mendekati celah sempit yang sempat dilihatnya. Bayu ingat sekali apa yang dikatakan oleh Kikarta bahwa pintu gua itu cukup sempit, dan benar saja, dia bahkan harus setengah bungkuk agar bisa masuk ke dalam. Baru setelahnya, ia dapat berdiri tegak begitu tiba di tengah gua. Langit-langit gua sangat tinggi, begitu pula dengan luasnya. Suara gemericik air terdengar dari kejauhan menandakan ada sumber air di salah satu cabang gua. Obor Bayu masih bersinar terang, cukup untuk menerangi sekitaran, namun obor itu tak akan bertahan lama. Beberapa saat lagi Bayu harus membiasakan diri dengan kegelapan. Ada batu besar yang terletak persis di tengah gua. Bayu mendekatinya untuk melihat lebih jelas. Batu tersebut memiliki permukaan datar licin, seakan sering ditempati. Tempat apa ini sebenarnya? Ujar Bayu seorang diri. Suaranya menggema ke seluruh gua, seakan terpantul dari dinding batu yang mengelilinginya. Berbeda dengan gua lain yang kotor dan dipenuhi oleh kotoran kelelawar, tempat ini bisa dikatakan terawat. Bayu merasakan kedamaian sekaligus ketenangan yang ganjil di dalam gua. Tangan Bayu mengelus permukaan batu yang licin, tetapi terasa hangat, seolah terkena sinar matahari sepanjang hari. Aneh, gua ini tak memiliki celah di langit-langit. Tapi kenapa batu ini begitu hangat? Bayu mengedarkan pandangannya sekali lagi, memastikan tidak ada hal lain yang luput dari perhatiannya. Lantas, ia melompat ke atas batu dan duduk bersila di sana. Baru saja Bayu duduk melipat kaki, dari lantai gua timbul sesuatu yang mengejutkan. Semula, ia mengira jika bayangan itu berasal dari akar pohon yang menonjol keluar dari tanah, tetapi akar-akar tersebut ternyata mampu bergerak dan semakin banyak jumlahnya. Diarahkannya obor yang masih menyala ke arah lantai. Lantas mengumpat panik, dia datang ke gua ini untuk mencari ketenangan agar dapat menguasai keris naga lirang, bukan untuk mati konyol karena dipatuk ular. Ular dari berbagai jenis terus melata di lantai gua, bahkan sebagian ada pula yang merayap di dinding. Lidahnya yang bercabang dua terus berdesis, seakan mereka tengah berbicara satu sama lain.
ular kobra, ular sanca, ular welang, dan tak ular apa lagi yang berada di sana merayap bersamaan mengarah ke satu tujuan, menuju batu datar, tempat Bayu tengah memeras otak agar selamat dari gangguan hewan melata tersebut. Sementara itu di tempat lain, jadi dirimu berhasil diselamatkan oleh Kilembang. Kinanti duduk bersila di atas amben berseberangan dengan Legiwo. Ya, wajah Legiwo kini sudah lebih segar, tidak lagi terlihat pucat seperti sebelumnya. Mungkin karena luka yang ia derita akhirnya telah sembuh. Mungkin juga karena bertemu dengan Kinanti. Bibirnya masih pecah-pecah di beberapa bagian akibat demam tinggi, sehingga ia sedikit kesulitan untuk menyuap makanan yang agak keras. Tetapi siang ini dipaksakannya untuk makan sebanyak mungkin. Ya, begitulah. Suami istri ini berbaik hati menolongku. Kalau tidak ada mereka, ya mungkin aku sudah tidak akan bertemu lagi denganmu. Legiwo meraih air kelapa muda yang disediakan oleh Nilembang untuk mengembalikan kekuatan tubuh. Kinanti menggelengkan kepala. Ia lega melihat temannya baik-baik saja, tetapi iba juga mendengar pedang yang menembus punggung hingga ke perut. Beruntung pedang Prawito tidak mengenai jantungmu, ujar Kinanti. Dia ikut meraih kelapa muda yang tersedia untuknya. Jadi lelaki itu bernama Prawito. Ya, begitu yang kudengar dari percakapan mereka sebelum memulai perkelahian. Tampaknya dulu Prawito adalah orang kepercayaan keluarga Bayu, tetapi mengkhianati mereka karena iming-iming harta dari Joyopati. Kinanti menggigit bibir. Ada yang terasa kurang olehnya saat berusaha menjelaskan hubungan antara Prawito dan Bayu. Pasti berat menjadi Bayu. Keluarganya telah meninggal dan dia kini masih menjadi buronan. Legiwo meraih golok yang diserahkan oleh Kinanti. Disentuhnya golok tersebut, dielus tiap bagian dengan perasaan sayang. Ia sempat bersedih karena tak hanya kehilangan teman, tetapi juga kehilangan golok yang selalu menyertainya. Mata Kinanti mengikuti gerakan Legiwo, bersyukur dalam hati karena sudah menuruti kehendak hati kecilnya untuk membawa golok tersebut. Paling tidak, ia bisa memberikan sedikit penghiburan pada Legiwo setelah beberapa hari dirundung putus asa. Aku sempat mengira jika kalian itu telah tewas semua. Ya, aku juga berpikir sama, terlebih saat Bayu hanyut dalam sungai, sedangkan dirimu tak juga muncul batang hidungnya. Kinanti menjentik hidung Legiwo lalu tertawa kecil. Legiwo mengusap pelan hidung yang memerah karena sentilan Kinanti. Ada yang berbeda dalam perasaannya ketika gadis itu tertawa, memperlihatkan lesung pipi yang membuat wajahnya kian manis. Namun ia lekas memalingkan wajah sambil merutuki diri sendiri. Ya, Legiwo sudah terikat pernikahan. Ada istri dan anak yang mungkin masih menanti kehadirannya di tengah mereka. Andai Legiwo tidak terikat sumpah pernikahan, ia pun tetap tak boleh merasakan hal yang sama. Walau Kinanti tak pernah berucap secara gamblang, tetapi Legiwo kerap mendapati wajahnya bersemu merah muda saat mencuri pandang ke arah Bayu. Legiwo mengusap rambut, mengeluh ketika menyadari jantungnya berdegup lebih kencang sejak Kinanti menyapanya tadi pagi. Tenaga Legiwo yang terkuras habis selama proses penyembuhan seketika terisi penuh kembali, seakan sapaan sinis Kinanti menjadi pengisi tenaga yang paling besar. Bahkan tadi Legiwo harus memejamkan mata rapat-rapat ketika tangan gadis itu membantu mengikat rambutnya yang panjang tak beraturan. Dia takut Kinanti menangkap perasaan berbeda dari sorot matanya. Jadi kalian memutuskan untuk berpisah sementara waktu, ujar Legiwo demi mencairkan suasana. Tentu aneh jika ia tak bertanya tentang Bayu pada saat sekarang ini, meski ada yang terasa panas di sudut hatinya. Kinanti yang tampaknya tak tahu pergolakan batin Legiwo mengeluh pendek. Matanya menerawang keluar, memandang daun yang bergoyang pelan seiring gerakan angin. Dia membuat keputusan untuk mengalahkan keris naga lirang demi kebaikannya sendiri. Bayu tidak ingin kehilangan kendali tiap kali mengeluarkan keris itu dari warangkanya. Dia juga takut akan melukai kita karena pengaruh keris naga lirang yang sudah terlalu besar pada dirinya. Tentu kau sedih
Karena harus berpisah dengan Bayu ya, ucap Legio tanpa sadar. Kinanti menoleh ke arah Legio penasaran dengan nada suaranya yang terdengar sumbang di telinga Kinanti. Bukannya dirimu juga merasakan hal yang sama? Legio tersenyum tipis saja, bahkan senyumnya tidak sampai ke mata. Walau tak mengerti pergolakan perasaan Legio, Kinanti memutuskan untuk undur diri. Ia lalu turun dari amben dan berkata, sebaiknya aku menemui Lembang. Kau beristirahatlah dulu agar tenagamu segera pulih. Aku sudah sehat kok, ujar Legio cepat. Ia buru-buru turun dari amben, berniat menyusul Kinanti, lalu terjungkal jatuh ke tanah. Suara tubuh yang jatuh menimpa lantai terdengar nyaring, hingga Nilembang yang berada di luar rumah bergegas masuk berdua dengan Kinanti. Dicobanya mengembalikan Legio ke atas amben lagi. Jangan mengadu terus, tegur Kinanti. Ketika Legio tidak berhenti-berhenti, badan Legio kurus kering. Setelah beberapa hari ia tak menyentuh makanan, sehingga Kinanti dan Nilembang tidak kesulitan mengangkatnya. Namun, gerutuan Legio yang tak kunjung berhenti membuat Kinanti merasa sebal. Lukaku terbentur lantai, keluh Legio seraya memegang punggung yang masih dibebat oleh kain beraroma racikan obat. Siapa yang menyuruhmu bergerak tiba-tiba? Kinanti mulai kehilangan kesabaran. Kan sudah kuminta untuk beristirahat sampai lukamu benar-benar sembuh. Kenapa juga mendadak turun ke bawah? Legio meringis tapi tak lagi mengadu. Aku terlalu senang bisa bertemu denganmu lagi. Ada banyak hal yang ingin kubicarakan. Masih ada banyak waktu untuk itu. Aku akan cukup lama tinggal di tempat ini, menunggu Bayu kembali dan menjemput kita. Bayu akan menjemput kita. Ya, begitulah janjinya kemarin saat kita berpisah. Begitu dia berhasil menaklukkan keris naga lirang, Bayu pasti akan bergegas ke tempat ini. Wajah Legio berkerut-kerut menahan sakit, tidak memperlihatkan gelombang perasaan yang bergejolak di dalam hati. Di satu sisi, Legio senang karena Bayu akan kembali menemui mereka. Tapi di sisi lain, ia juga merasa canggung karena ingin terus bersama Kinanti tanpa kehadiran orang lain. Sementara menunggu kedatangan Bayu, aku akan belajar mengenai pengobatan lagi pada Ki Lembang. Kinanti terus saja berbicara, masih tak menyadari perasaan Legio. Aku tidak ingin membebani Bayu ketika kita bertemu lagi nanti. Memangnya berapa lama Bayu akan pergi? Sekarang wajah Kinanti yang berubah muram. Dia sendiri tidak tahu pasti. Bayu hanya berjanji akan kembali secepatnya, tetapi tidak tahu kapan. Bisa saja dia membutuhkan waktu bertahun-tahun di sana. Tidak masalah bagiku. Waktu itu bisa kugunakan untuk belajar banyak pada Ki Lembang. Setelah memastikan Legio telah berbaring dengan nyaman, Kinanti bersiap untuk keluar kembali menyusul Nilembang yang telah lebih dulu keluar. Lalu, apa yang harus kulakukan selama menunggu Bayu datang? Seru Legio, lagi-lagi menghambat langkah Kinanti yang sudah berada di dekat pintu. Ya istirahat. Aku lelah terus-menerus berbaring di atas sampen ini. Tangan Legio menepuk bambu wulung yang telah dihuninya beberapa hari ini. Ya kalau memang bosan cepat sembuh, lalu buat dirimu menjadi lebih berguna. Jangan hanya bisa mengeluh. Kinanti menjulurkan lidah ke arah Legio setengah meledek temannya yang cemberut di atas samben. Kau mungkin bisa lebih hebat dari Bayu. Jika mau berlatih lebih keras. Wajah Legio semakin masam. Namun diam-diam difikirkannya ucapan Kinanti itu mungkin. Dia memang harus berlatih lebih keras agar Kinanti tak lagi bersandar kepada Bayu. Di tempat Bayu berada, meski keheranan, Bayu tak beranjak dari batu datar yang kini didudukinya. Hewan melata yang tadi memenuhi gua tak berani mendekati batu sehingga Bayu tetap aman di sana. Hewan-hewan tersebut berangsur-angsur pergi sehingga seiring dengan matinya obor di tangan Bayu, lenyap pula seluruh hewan yang tadi membuatnya merinding. Bayu terlalu fokus pada ular dan kala jengking yang datang secara tiba-tiba itu hingga luput memperhatikan batu datar tempatnya duduk. Batu itu memiliki ukuran besar tetapi rata di bagian atas. Setetes air mengenai paha membuatnya mengangkat kepala ke atas. Mata Bayu mulai beradaptasi dengan kegelapan hingga ia dapat melihat tetesan air dari langit-langit gua.
Bayu membasuh dahaga dengan air yang menggenang di sisi lain batu. Air yang telah menetes sekian lamanya menimpa batu berhasil membuat semacam genangan kecil di atasnya. Air tersebut sejuk sehingga Bayu dapat merasakan kesegaran yang mengalir di tenggorokannya. Hilang sudah dahaga yang dirasakannya selama menempuh perjalanan menuju gua. Fokus pada tujuanmu, Raden. Suara itu menggema di dinding gua, sempat mengejutkan Bayu hingga ia nyaris terjengkang terjatuh dari batu. Diingat sekali siapa pemilik suara tersebut, hanya saja Bayu tak dapat melihat keberadaannya. Dia membuka mulut untuk menyahut, tapi mengurungkan niatnya dengan segera seperti yang dikatakan oleh Ki Karta. Bayu datang ke sini untuk mengendalikan keris naga lirang, bukan untuk mempertanyakan berbagai keanehan yang dijumpainya di dalam gua. Bayu duduk bersila dengan kedua tangan disatukan di depan dada, menarik nafas panjang dari hidung, lantas mengeluarkannya dari mulut. Selama belajar di bawah bimbingan Eyang Dirga Gentala dan juga Resi Sukogading, Bayu sudah sering diajarkan untuk bersemedi, sehingga tidak butuh waktu lama baginya untuk memfokuskan pikiran dan menyatukan diri dengan alam. Waktu berjalan dengan cepat. Matahari terbit dari ufuk timur, lalu tenggelam di ufuk barat, begitu terus sepanjang waktu hingga tak terasa hari berganti minggu dan minggu berganti bulan. Bayu begitu larut dalam semedinya sehingga tidak menyadari segala hal yang terjadi di luar gua. Dia tak lagi bisa membedakan antara siang dan malam karena tak ada cahaya yang berhasil menerobos ke dalam gua. Ketakutannya akan binatang buas pun telah lenyap. Namun Bayu begitu terperanjat ketika ia merasakan sapuan halus yang mengelus lengannya. Bayu belum lagi membuka mata, tetapi sudah mencium aroma bunga yang begitu semerbak serta hembusan nafas yang hangat di dekat wajahnya. Kang Mas Raden, ujar pemilik tangan halus tersebut. Suaranya merdu, seakan memberi pertanda bahwa dia pun memiliki wajah yang enak dilihat seperti suaranya. Bayu memejamkan mata kian rapat. Faham jika pemilik suara itu bukanlah manusia biasa, mungkin salah satu makhluk gaib penghuni gua yang bermaksud menggodanya agar segera melepaskan diri dari kondisi semedi. Sekan tahu apa yang difikirkan oleh Bayu, wanita itu tertawa pelan, nafasnya semakin terasa hangat di wajah Bayu, seakan jarak mereka tinggal sejengkal. Semakin rapat Bayu memejamkan mata, merasakan tangan salus sutra wanita misterius di depannya terus mengelus Bayu, mulai dari tangan, lalu naik ke leher, kemudian bermain-main di wajah Bayu. Bibir Bayu dibelai pelan, begitu mesra, disertai dengan enggak nafas yang tertahan, menggoda Bayu agar segera melihat sosoknya yang kini begitu dekat dengan Bayu. Namun Bayu dengan keras kepala tetap menutup mata. Bayangan orang yang meregang nyawa di tangan Bayu saat ia memegang keris naga lirang membuatnya semakin membulatkan tekad. Kenapa begitu keras kepala, Kang Mas? Rayunya lagi. Buka matamu dan pandang wajahku. Bayu tidak bergeming. Perempuan di depannya tak lagi membelai Bayu. Sekian lama menggoda lelaki muda itu, tetapi tadi gubris juga membuatnya kehilangan kesabaran. Dia mendorong Bayu sekuat tenaga sehingga terlentang di atas batu datar. Bayu terpaksa membuka mata, menatap langsung ke bola mata berwarna biru yang tengah tersenyum sambil memegang bahu Bayu. Dia kini berada di atas, menempelkan kulitnya yang hangat ke tubuh lelaki itu. Akhirnya Kang Mas membuka mata juga, ujar dengan suara mendesah. Sebagai lelaki normal, jelas Bayu terpikat dengan wajah rupawan gadis itu, dagu runcing dengan hidung mancung, ditambah pula dengan bibir merah yang sedikit basah. Mata Bayu melirik ke arah dada kenyal yang menghimpit tubuhnya. Tak bisa menahan kekagumannya ketika menyadari betapa molek badan gadis itu. Nyala, sentak Bayu seraya menepis tangan gadis tersebut. Mereka tak lagi bersentuhan karena Bayu segera duduk dan menjauh darinya.
Dia memang sempat mengagumi tubuh gadis yang ada di hadapannya. Ya, tapi tubuh bagian atas, bukan tubuh bagian bawah yang ternyata lebih menyerupai ekor ular dengan sisik yang mengkilap. Wajah mempesona di depan Bayu berubah menyeramkan. Lidahnya terulur keluar, memperlihatkan cabangnya setiap kali ia menjulurkan lidah. Pergi, pergi dari depan mataku, sentak Bayu sekali lagi. Ia menarik nafas panjang lalu menyesali tindakannya. Ya, aroma wangi yang tadi tercium begitu santer kini berubah menjadi bau bacin. Bayu harus mengendalikan diri agar tak muntah di tempat karena bau anyir, amis, dan busuk berbaur menjadi satu. Perempuan itu mendesis sekali lagi. Wajahnya mendadak dipenuhi sisik. Kini dia menjelma menjadi ular sepenuhnya dengan ukuran raksasa. Bayu tak diberi waktu untuk menyelamatkan diri. Ular raksasa itu segera mematuk ke arahnya. Beruntung dia sempat berkelit walau berujung terjatuh dari batu. Bisa yang keluar dari gigi ular raksasa itu berwarna kekuningan, membuat lubang di batu yang menjadi tempat duduk Bayu. Dia terkesiap sedikit, tapi segera melompat menjauh dari ular yang tengah mengamuk marah. Walau memiliki ukuran raksasa, ular tersebut memiliki kecepatan yang mengagumkan. Dengan cepat, dia meluncur di lantai, menyerang Bayu yang kini tersudut di sudut gua. Apa yang kau inginkan sebenarnya? Bentak Bayu yang merasa tidak melakukan kesalahan. Ular tersebut tidak menyaut, atau mungkin dia terdapat bersuara ketika berwujud ular. Sebagai jawaban atas pertanyaan Bayu, ia terus mencoba untuk membatuk. Bayu kembali melompat, tetapi dia salah perhitungan. Kakinya terpleset di lantai gua yang berlumut, membuatnya kehilangan keseimbangan. Sebelum dia dapat menjejakkan kaki dengan kuat ke tanah, ular itu telah mengibaskan ekor, menyabet kakinya hingga Bayu terjungkal jatuh dengan suara yang keras. Ular tersebut tidak menunggu lama. Dibelitnya tubuh Bayu dengan ekor membuat lelaki muda itu kesulitan bergerak. Namun dia salah. Ketika mengira Bayu telah dikalahkan, tangannya telah menggenggam mustika embun putih lalu merapalkan ajian segara sadaka lantas memukul ekor si ular dengan cepat. Sesuai perhitungan Bayu, ekor itu segera hancur berkeping-keping daging dan juga sisik ular berhamburan di lantai gua. Sementara perempuan ular itu kembali ke wujudnya semula sambil menjerit kesakitan. Kurang ajar, umpatnya. Kau harus mati karena sudah berani melukaiku. Bagian tubuh yang hanya tersisa sebagian kini kembali utuh. Ada ekor tumbuh di bagian yang terputus tadi, dan kali ini menjadi 2 ekor sekaligus. Bayu mundur ke belakang. Seumur hidupnya ia baru sekali ini melihat ular berekor 2. Dua larik sinar berwarna merah menyerang Bayu. Berasal dari 2 mata ular berukuran raksasa di depannya. Bayu terkesiap, berniat menyingkir. Tetapi sinar tersebut terlanjur menggulung tubuhnya. Dia terikat, tak dapat menggerakkan satu jari pun, apalagi anggota tubuh yang lain. Ular di depannya ini mendesis lagi. Tiba-tiba saja badan Bayu terlempar ke dinding gua, lalu dibanting ke lantai tanah yang keras. Kulitnya mulai terluka setelah dibanting sesuka hati oleh ular tersebut. Mata Bayu dipejamkan, teringat dengan salah satu ajian yang diberikan oleh Eyang Dirga Gentala. Meski lama tidak bertemu dengan guru pertamanya itu, Bayu masih ingat setiap ajian dan jurus yang diajarkan. Bayu tak suka menggunakan jurus ini, tapi dia tak punya pilihan lain. Untuk mempertahankan nyawa agar tetap melekat di badan, konsentrasi dipusatkan pada pusat tubuh perlahan-lahan. Ia merasakan tubuhnya berangsur berubah panas, bukan panas biasa, sebab kini dari sekujur tubuhnya keluar cahaya merah menyilaukan. Sinar merah yang membeli tubuhnya putus seketika sehingga Bayu dapat bergerak dengan bebas. Sekarang Bayu berdiri tegak dengan tubuh diselimuti oleh api. Dia tidak menyukai jurus ini sebab seolah ia diingatkan pada kematian bapak dan ibunya.
Kedua tangan Bayu bergerak menyilang di dada, lantas memberikan serangan balasan pada si ular yang terus saja mendesis. Api merah menyala, menyerang ular di depannya, tak memberi kesempatan padanya untuk menyingkir dari serangan. Brak! Sekarang ular tersebut yang terpelanting menghantam dinding gua, beberapa batu dari langit-langit berjatuhan, menghujani tubuhnya yang menggeliat kesakitan. Aroma sangit daging terbakar tercium dari ekor yang terkena hantaman jurus Bayu. Satu ekor kembali putus, tapi sejurus kemudian diganti dengan dua ekor yang baru. Haram jada, makhluk jadi-jadian apa yang ada di depanku? Api di tubuh Bayu padam seiring keterkejutannya. Dia tidak menyangka bahwa jurus yang selama ini disembunyikannya ternyata belum sanggup mengalahkan si ular. Mendengar umbatan Bayu, terdengar keke perempuan di depan sana. Ular tersebut kembali berwujud perempuan dengan 3 ekor ular yang terus bergerak tanpa henti. Apakah Mas Raden sudah menyerah? Dia bertanya, lalu menjulurkan lidahnya yang bercabang 2. Belum sempat Bayu menjawab, perempuan setengah ular itu kembali meluncur maju. Dari dahinya terdapat kristal berwarna merah darah yang mengeluarkan suara bising terdengar, seakan ada ratusan ular yang mendesis bersamaan. Dan dari kristal itu pula keluar sinar merah yang berserabutan menyerang Bayu. Namun Bayu kali ini tak lagi bergerak menjauh. Ia kembali menggunakan jurus dari Eyang Dirga Gentala, dikerahkan dengan seluruh tenaga untuk menyerang siluman ular. Perempuan bertubuh ular itu menjerit kaget ketika serangan berbalik ke arahnya sendiri. Mukanya pucat seketika saat tubuhnya terangkat hingga 1 tombak ke udara, lalu terempas jatuh dengan tubuh berselimut api. Sedangkan Bayu sendiri, tubuhnya tersapu oleh gelombang sinar merah yang menerpa bak angin ribut. Salah satu sinar menusuk ke punggungnya, menimbulkan luka yang cukup dalam, tapi segera sembuh karena kekuatan api yang masih berkobar dari dalam tubuh Bayu. Setiap kali Bayu akan bergerak, gelombang berwarna merah itu terus menekannya hingga ia terjatuh ke bawah. Bayu tak dapat berjalan jauh, hingga akhirnya ia meningkatkan ajian Agni Saka hingga api yang semula melindungi dirinya berwarna biru terang. Gelombang berwarna merah langsung lenyap oleh panasnya api Bayu. Pukulan pun dihantamkan ke lantai hingga gua bergetar keras. Batu-batu terus berjatuhan dari langit-langit gua. Perempuan setengah ular di depan masih menjerit-jerit kesakitan ketika ekornya menggelepar bergerak tak tentu arah karena api yang mengepung mereka berubah menjadi biru mengikuti kehendak Bayu. Tolong, hanya itu kata yang diucapkannya berulang kali sehingga Bayu Iba mendengarnya. Ia merapalkan mantra kembali, membuat api itu surut perlahan-lahan. Ekor wanita ular itu merah seperti arang yang terbakar, diiringi oleh bau gosong yang menyengat. Sekarang pergilah. Aku datang ke sini tidak ada tujuan untuk mengganggumu. Bayu kembali ke atas batu datar, berniat kembali melakukan semedi sesuai petunjuk Ki Karta. Gua yang tadi bergetar kuat kini berangsur-angsur tenang. Kini hanya desis kesakitan perempuan setengah ular yang terdengar nyaring. Bayu melirik Iba, tapi kembali memusatkan perhatian pada masalah yang tengah dihadapinya. Hamba mengaku kalah, Raden. Suaranya menjadi merdu kembali, menarik perhatian Bayu yang sudah susah payah dikumpulkan. Seharusnya aku tidak kaget tadi. Gumam Bayu melihat ekor yang tadi terbakar kini tak terlihat lagi. Di depannya kini berdiri perempuan dengan tubuh manusia seutuhnya, menjura hormat kepada Bayu. 3 ekor yang tadi gosong terbakar sudah lenyap sama sekali. Kenapa kalian menggangguku? Lu Bayu. Kami diperintahkan oleh Dewi Parwati untuk menguji kemampuan pendekar yang datang bertapa di gua ini, jawab Takzim. Kini dia bersimpuh dengan 2 tangan memegang batu berpendar berwarna kemerahan. Dan beliau juga berpesan untuk memberikan mustika ular ini untuk pendekar yang berhasil mengalahkan kami. Bayu memandang batu yang ada di tangan perempuan yang mengaku diperintah oleh Dewi Parwati. Siapa Dewi Parwati? Perempuan berpakaian kemasan itu mendongak terkejut. Raden tidak mengenal Dewi Parwati? Namanya tidak asing di telingaku.
tapi aku tidak dapat mengingatnya. Bagus, bagus sekali. Keberadaanku dilupakan begitu saja, meski dirimu selalu membawa cenderamata dariku kemana-mana. Bayu menoleh ke arah sudut gua, matanya menyipit, berusaha memandang sosok yang bersandar dengan nyaman di tempat tersebut. Walau Bayu sudah terbiasa dengan kegelapan, dia masih belum bisa mengenali wajah seseorang yang berdiri cukup jauh darinya. Namun dia ingat dengan suara tersebut. Ya, suara perempuan yang memberikan keris naga lirang padanya. Dewi Parwati. Nama itu terasa asing sekaligus akrab di lidahnya, namun ia mulai mengenali sosok yang mendekat ke arahnya. Dewi Parwati berjalan dengan tenang, mengambil batu yang disebut mustika ular, lalu menyerahkannya ke tangan Bayu. Ambillah, ambillah ini sebagai imbalan atas perjuangan yang telah kau lakukan selama ini. Lidah Bayu terasa keluh, tetapi dipaksanya untuk berbicara. Bukan ini yang saya inginkan, hingga datang menyepi ke tempat menyeramkan seperti ini. Aku tahu, mustika itulah penawar dari segala racun, dari keris naga lirang. Suara tawa Dewi Parwati seperti dentang lonceng kecil, merdu dan menyenangkan. Ayo, keluarkan kerismu. Bayu terpaksa mengeluarkan keris dan meletakkannya di telapak tangan. Dia memicingkan mata, sedikit ragu ketika mustika ular diletakkan di dekat keris tersebut. Meski terlihat berwarna mencolok, seakan mengandung bara, tetapi batu itu sedingin es di tangannya. Ia semakin terkejut ketika sosok wanita yang sebelumnya menjelma sebagai ular mendadak berubah menjadi asap, bergelung-gelung masuk ke dalam keris naga lirang, membuat warna hitamnya pudar seketika berganti dengan warna kemerahan. Perempuan itu? Tanyanya kaget hingga tak dapat bertanya sampai selesai. Ya, dia adalah penghuni naga lirang yang sebenarnya. Dirimu sudah berhasil mengalahkannya, dan kini dia akan menuruti semua kehendakmu, Raden Arya Dharmayasa. Dan mustika ular itu juga akan menjadi salah satu andalan yang bisa kau gunakan untuk mau membalaskan dendam pada Merkolo Joyopati. Bayu menyipitkan mata. Begitu berhasil keluar dari dalam gua, matahari yang bersinar terik membuatnya harus beradaptasi lagi setelah sekian lama bergumul dengan kegelapan dalam gua. Dia tak tahu pasti berapa lama waktu yang sudah dihabiskannya di dalam gua, tetapi keadaan di luar sepertinya tak mengalami perubahan sedikit pun. Padang ilalang masih terbentang luas, terus bergoyang seperti gelombang lautan. Tiap kali angin berembus, Bayu menoleh ke arah belakang dan menggelengkan kepala ketika menyadari celah gua yang sempit di tebing tersebut telah lenyap seutuhnya. Seakan Bayu hanya bermimpi akan semua kejadian yang telah dialaminya selama berada dalam gua. Ini bukan mimpi, ujar Bayu saat ia memegang keris naga lirang yang tak lagi terasa sedikit es. Keris tumpul di tangannya justru memberikan hawa sejuk. Dia masukkan kembali keris itu ke dalam warangka, lalu memandang ke depan lagi. Walau masih belum terbiasa dengan banjir cahaya yang menyambutnya, kini Bayu sudah bisa membuka matanya lebih lebar. Perdukuhan kecil tempat Bayu mengantar Kinanti tampak sedikit ramai, mungkin karena matahari masih terlihat, walau sebentar lagi akan tenggelam di balik bukit. Para lelaki sibuk mengumpulkan kayu bakar, sementara kaum wanita menghabiskan waktu dengan menumbuk padi. Mereka bergerombol di satu tempat, menumbuhkan alu kelesung berulang-ulang kali. Walau tangan terus mengangkat alu kayu yang berat, mulut para wanita itu tak juga berhenti berceloteh. Satu sama lain berbicara bersautan, tidak mau ketinggalan memberikan andil dalam pembicaraan sore itu. Satu-satunya perempuan yang tak terlibat dengan perdebatan mereka kini tengah berjongkok di depan sebuah rumah, mengamati sebuah tampi yang digeletakkan di atas tanah. Sudah dijemur sejak tadi pagi, tapi belum sempat dibawa masuk oleh pemiliknya.
Jika tampi biasanya diisi dengan padi, benda yang dianyam dari bambu kecil itu justru berisi tanaman-tanaman yang dicabut bersamaan dengan akarnya. Sudah tidak ada tanah yang menempel di bagian akar karena telah dibasuh oleh empunya tampi. Namanya Sampiloto nih mas. Ki Lembang duduk di belakang Kinanti sambil mengunyah daun sirih yang telah ditambah dengan pinang. Giginya merah karena terlalu banyak menginang, tapi tak satu pun yang lepas meski usianya sudah lanjut. Jenggan atau tabib desa itu terus menyebutkan khasiat dari tanaman Sambiloto, sementara Kinanti terus menekuni tampi di depannya. Ia sudah tahu manfaat Sambiloto sejak kecil, tapi belum pernah bertemu langsung dengan tanaman yang memiliki ciri khas ini. Nimas yakin ingin menjadi tabib perempuan? Tanya Ki Lembang usai menjelaskan efek samping dari Sambiloto jika salah penggunaan. Dia berhenti mengunyah sirih saat mengamati Kinanti berdiri sambil membawa tampi. Ada yang salah dengan menjadi tabib, Ki? Kinanti memasukkan tampi ke dalam kediaman Ki Lembang yang juga menjadi kediaman sementaranya. Untuk perempuan muda dan cantik seperti Nimas, bukankah akan lebih baik jika segera menikah dengan lelaki yang memiliki kehidupan mapan? Ki Lembang menyambung kembali ucapannya ketika Kinanti kini duduk di amben bambu di sebelahnya. Kinanti hanya tertawa. Di benaknya sama sekali tidak ada bayangan pernikahan, lebih tepatnya belum, mengingat keadaannya yang tidak menentu. Nimas Kinanti dapat menikah dengan lelaki yang memiliki derajat cukup tinggi dengan modal kecantikan Nimas, ujar Ki Lembang lagi. Senopati atau Tumenggung tentu akan senang hati mengambil Nimas sebagai garwo. Sebagai garwo ampil, bukan garwo Patmi, saut Kinanti. Daripada menjadi selir lalu dimusuhi oleh istri tua, lebih baik saya hidup dengan usaha sendiri, Ki. Apa salahnya menjadi selir? Kinanti menggeleng tapi tak menjawab. Bagi orang yang tinggal di duku terpencil seperti ini, posisi garwo ampil atau selir merupakan pencapaian luar biasa. Hanya saja Kinanti tak dapat membayangkan jika dirinya menjadi perempuan kesekian, bukan satu-satunya perempuan di hati suaminya. Nimas juga dapat menikah dengan Legiwo. Aku lihat dia sering mencuri pandang padamu. Kali ini tawa Kinanti terdengar lebih keras hingga air mata terbit di ujung mata. Dia bergegas mengusapnya dan berusaha berhenti tertawa. Legiwo itu lebih seperti saudara kandung saya, Ki. Ki Lembang mengamati Kinanti. Ya, gadis itu memiliki penampilan berbeda dengan perempuan yang ditemuinya selama ini. Rambut Kinanti tidak disanggul, dibiarkan lepas terurai. Pakaiannya pun bukan kemben atau kain samping berwarna gelap yang memilih warna terang dan berbahan sutra sehingga mudah berkibar bila tertiup angin. Namun, biarpun memiliki penampilan berbeda, Kinanti tetap saja seorang gadis muda, gadis yang belum mengenal percintaan sehingga tak menyadari perhatian berlebihan yang sudah diberikan oleh Legiwo padanya. Jadi, hatimu sudah tertambat pada lelaki yang bernama Bayu Aji yang kerap kali Nimas ceritakan. Tebak Ki Lembang, wajah Kinanti merona. Dia lekas memalingkan wajah. Tidak ada orang lain di sekitarnya yang dapat diajak bicara untuk mengalihkan pembicaraan dari masalah hati ini. Dari cara kalian bercerita selama ini, tampaknya pemuda yang bernama Bayu Aji itu merupakan orang yang dapat diandalkan, sehingga kalian bersedia menunggu di duku kecil ini hingga ia datang menjemput. Lanjut Ki Lembang. Sepertinya dia bukan lelaki biasa. Dia seorang bangsawan, Ki, dan Bayu merupakan rekan seperjalananku, sama seperti Legiwo. Hanya itu yang bisa diceritakan oleh Kinanti.
Nilembang sudah tahu semua rahasia Kinanti di pekan pertama mereka bertemu, namun dia masih belum memiliki keberanian untuk menceritakan hal serupa pada Kilembang, terutama karena tabib tua di sampingnya ini sering pergi ke berbagai tempat untuk mengobati orang sakit. Kinanti takut diri Bayu akan semakin terancam begitu orang tahu siapa dia. Kinanti menatap gerombolan wanita yang masih menumbuk padi sambil bercengkrama. Sebentar lagi malam akan tiba. Mereka akan segera menghentikan kegiatannya karena tak ada purnama malam ini. Lebih dari 6 pekan Kinanti berada di sini, ikut menumpang di rumah Kilembang. Dia sempat menawarkan kepeng emas yang dimilikinya untuk biaya menginap, tetapi Kilembang menolak keras. Kinanti diizinkan bermalam tanpa embel-embel pembayaran, bahkan dia juga diajari pengobatan yang biasa digunakan oleh Kilembang. Nah, itulah Kiwo datang. Ucapan Kilembang membuyarkan lamunan Kinanti. Ya, temannya itu datang dengan membawa setumpuk ranting kering. Mereka akan menggunakannya untuk berdiam malam ini sehingga dingin malam bisa sedikit berkurang. Kinanti terkesiap, bergegas turun dari amban. Kilembang menoleh keheranan. Sikap gadis ini sama sekali tak menyiratkan persaudaraan. Meskipun ia bersikeras, perasaannya pada Legiwo hanya berdasar persaudaraan semata. Sedangkan Legiwo tersenyum lebar menerima penyambutan Kinanti atas kedatangannya. Namun kedua lelaki di dekat Kinanti sama-sama salah menduga. Kinanti bukan tengah menyambut kedatangan Legiwo, melainkan terkejut karena pemuda yang telah dinanti puluhan hari akhirnya tiba. Bayu, bisiknya saat pemuda itu mendekat. Bro, Legiwo sontak menjatuhkan ranting dalam pelukan. Ketika ia mendengar nama Bayu disebut, dia berpaling, berharap jika Kinanti salah melihat, lalu meneguk ludah karena temannya itu benar-benar muncul. Legiwo, Kinanti, aku datang menjemput kalian. Ya begitulah teman-teman, luar biasa part 20 nih, makin keren ya. Pada akhirnya Bayu Aji berhasil melakukan tapanya ya, melakukan semedinya di dalam gua yang sudah ditunjukkan itu. Dan akhirnya di sana dia berhasil menaklukkan benar-benar keris naga lirang yang perwujudannya adalah siluman ular perempuan, yang setelah dikalahkan dia masuk kembali ke situ. Dan berarti resmi nih, Bayu Aji berhasil mengendalikan keris naga lirang. Dan di episode 20 kali ini kok ngeselin ya. Legiwo ngeselin loh, beneran dah. Saya jadi kesel sama dia. Masa Legiwo jadi suka sama Kinanti? Oh my god. Jadi Kinanti itu udah nganggep dia saudara kandung. Kenapa malah Legionya punya perasaan? Kan Legio udah punya istri ya, udah punya anak. Ya tapi itulah cinta, bisa datang kepada siapa saja dan di mana saja. Bahkan sudah muncul rasa apa ya? Rasa nggak suka si Legiwo terhadap Bayu nih. Ketika Bayu datang, Kinantinya senang, Legiwonya malah kesel. Aduh, makin gak sabaran. Pinter banget ya nih Mbak Nana ya. Jadi kita gak sabaran ya buat nunggu besok part 21-nya bagaimana. Yang jelas please Legiwo sadar ya kan. Dan buat Mbak Nana terima kasih ya atas kisah luar biasanya. Buat teman-teman semoga terhibur dengan kisah barusan. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat yang suka dengan videonya, ayo bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, di share dong juga link videonya, agar teman-teman yang lainnya juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, ayo dong bisa diklik dulu tombol subscribe ya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa besok jam 12 yang masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.